sepanjang periode kemerdekaan Indonesia, birokrasi memiliki peranan penting dalam perjalanan hidup berbangsa dan bernegara. Selama masa Orde Baru, birokrasi juga berperan besar dalam proses pembangunan. Selain itu, birokrasi telah berperan dalam menopang pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah seperti pelayanan publik, regulasi, proteksi, dan distribusi. Birokrasi sendiri digambarkan sebagai organisasi formal yang memiliki kedudukan dan cara kerja yang terkait dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan publik, pemisah dan tegas antara pemilik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal. Namun demikian, pada kenyataannya, birokrasi yang ada di Indonesia tidak sejalan dengan peranan yang besar dalam tatanan pemerintah. Sebagai suatu organisasi formal, birokrasi juga tidak dapat menjalankan ketentuan sesuai yang digambarkan tersebut. Menarik ke belakangan, selama beberapa dekade, birokrasi telah mengalami pembusukan karena keberhasilan rezim Orde Baru dalam memanipulasi eksistensi birokrasi yang memiliki fungsi sentral menjadi alat politik. Strategi untuk melanggengkan kekuasaan, dampak dari manipulasi ini yakni terabaikannya praktik birokrasi yang jauh dari makna ideal, yaitu birokrasi yang efektif dan efisien, rasional, imparsial, profesional, didasarkan pada prinsip meritokrasi, dan terpenting berorientasi kepada pelayanan. Tingginya penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Prevalensi KKN semakin meningkat dan menjadi permasalahan di seluruh lini pemerintahan, baik pusat hingga daerah. Kasus KKN yang sudah menyentuh seluruh lini pemerintahan jelas melukai masyarakat. Hal ini disebabkan KKN selalu menyeret beberapa pihak, terutama aparatur pemerintah, termasuk para pemimpin daerah. Praktik-praktik KKN telah tumbuh subur sejak zaman Orde Baru hingga reformasi. Kondisi ini yang memunculkan persepsi bahwa aparatur negara memiliki profesionalitas dan komitmen terhadap negara yang masih rendah. Hal ini kemudian menyebabkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum optimal, serta waktu yang tidak digunakan secara produktif. Selain itu, akuntabilitas, responsibilitas, dan empati aparatur pemerintah terhadap kepentingan masyarakat masih rendah. Kondisi demikian yang mempengaruhi masih rendahnya kemampuan melaksanakan standar kinerja birokrasi yang seperti yang diharapkan. Rendahnya kualitas pelayanan publik. Menjadi rahasia umum bahwa birokrasi pelayanan di Indonesia lekat dengan sistem dan prosedur yang berbelit-belit, mahal, dan sumber daya manusia yang lamban dalam memberikan pelayanan. Hal ini yang semakin memperburuk citra birokrasi dan semakin kehilangan kepercayaan dan masyarakat sering dengan pelaksanaan sistem desentralisasi melalui otonomi daerah. Sudah banyak daerah-daerah yang mampu berinovasi, membenahi budaya birokrasi, serta menunjukkan perubahan dan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di lain sisi, tidak sedikit pula terjadi praktik penyimpangan kekuasaan, menampakkan wajah koruptif, manipulatif, dan cenderung predatoris. Budaya birokrasi yang masih buruk serta birokrasi yang tambun berimplementasi pada kurang efisien dan efektif dalam melaksanakan tugasnya. Di samping itu, sumber daya aparatur untuk sumber daya manusia yang memberikan pelayanan kurang berkompeten di bidangnya. Mentalisasi dan niat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga masih rendah. Perilaku aparatur orang serta birokrasi yang tambun berkaitan dengan rendahnya kesadaran aparatur bahwa kedaulatan berasal dari rakyat, sedangkan birokrat hanya sebagai pelaksana amanat yang diberikan oleh masyarakat. Fakta yang ada, lapangan aparatur bukan melayani namun dilayani. Tiga, pengaruh politik yang kuat terhadap birokrasi.
juga menjadi penyumbang terhadap masih terhambatnya kinerja birokrasi sehingga lemah dalam merespon agenda dan tantangan dalam pembangunan nasional. Kondisi ini tidak dapat dihindari karena sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Indonesia. Sistem kepartaian yang dijalankan oleh Indonesia sedikit banyak berdampak pada kinerja aparatur yang tidak netral. Aparatur negara terkooptasi dan terintervensi oleh kepentingan partai yang dinilai berjasa dalam mengusung namanya menjadi aparatur negara. Tidak sedikit pengangkatan pejabat eselon 1 berbagai kementerian atau lembaga negara serta BUMN yang disesuaikan dengan nafas politik menterinya. Pergolakan politik berkontribusi terhadap jalannya pemerintahan di Indonesia. Kedua hal ini, baik birokrasi dan politik, memang tidak dapat dipisahkan. Beberapa jabatan di birokrat tidak dapat dipungkiri diduduki oleh orang-orang yang berangkat dari partai, yang membawa kepentingan partainya masing-masing yang diperoleh melalui pemilu. Pada akhirnya, mengarahkan anggapan bahwa masyarakat hanya dijadikan sebagai objek dalam pemilu untuk memenangkan tujuan berpolitik beberapa pihak atau kelompok, mengantarkan elit pimpinan menjadi pimpinan negara dan pemerintahan. Setelah terpilihnya pihak-pihak tersebut, lantas kepentingan rakyat terlupakan dengan kepentingan pribadi atau kelompok. Kondisi ini menunjukkan sangat lemahnya akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada publik. Terima kasih.